Al-muhafadzatu alal ilmi. Bukan. Al-muhafadzatu hafalan alal ilmi pada ilmu. Ilmu itu harus hafal. Ilmu nggak hafal. Nah kalau ilmu nggak hafal terus bagaimana untuk menindaklanjutinya? Wajibu dan wajib alaihi kepada santri ayyasta'mila melakukan sesuatu yajlibu yang menarik ad-duka'a cerdas. Santri itu harus mampu menarik kecerdasan. Bagaimana supaya kita cerdas? Jangan terlalu kenyang marahi bodoh, terlalu lapar ya marahi bodoh juga. Sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu. Orang itu kalau kenyang, daerah itu naik, sehingga menjadikan matangan. Dan orang ngantuk itu menjadikan bodoh, karena otaknya ini mati, banyak tidur, menyebabkan bodoh. Gara-gara banyak tidur, otaknya jadi beku. Pasti kamu ngomong gini, tidur biar fresh. Tapi kalau kebanyakan nggak baik, banyak nganggur, jadi kan nggak cerdas. Banyak mikir yang nggak penting, itu jadi kan nggak cerdas. Mikir itu yang penting-penting aja. Yang nggak penting jangan dipikir. Ustadz, sesuatu yang penting itu apa? Memanajemeni saat ini yang baik. Kamu ngaji udah mikir ngaji aja, nggak usah mikir makan. Makan nanti kalau sudah nasi di piring baru mikir. Kalau seperti ini cuma mikir bisnis. Bisnis nanti kalau udah kamu nggak ngaji, silakan kamu mikir bisnis. Mikir jual beli silakan. Wayadfa'u dan menolak, menghindari. Wayadfa'u dan menolak an-nisyana lupa, wal kasalana dan malas. Hampir habis itu, hampir habis, seterusnya hampir habis. Sangger suara nih ngono itu hampir habis. Tapi kalau cerdas, itu dices itu. Mana di sini? Fa inna zawalal ilmi, maka sesungguhnya hilangnya ilmu, bin nisyani, sebab lupa. Ilmu itu jangan lupa, harus ingat. Wa aslul nisyani, aslinya lupa, bil isyani, sebab maksiat. Orang lupa itu gara-gara maksiat. Keraskan sedikit Gus volumenya. Orang lupa itu gara-gara maksiat. Makanya jangan maksiat. Jaga mata melihat lelaki yang haram. Jaga mata melihat perempuan yang tidak istri kita. Jaga hati mikir yang negatif. Jaga pikiran mikir yang nggak penting-penting. Lakukan yang penting-penting aja. Hidup sekali kok ngono. Kalau kita bisa memilih, kita ini harus alim. Semua ilmu kita kuasai. Dan semua ilmu kita harus kaya. Bagaimana kamu bantu orang kalau kamu nggak berduit?
Ini gila seperti saya ini. Saya ini, siapa di antara kamu yang nggak punya rumah coba tunjuk jari. Tunjuk jari yang nggak punya rumah. Berarti saya mau barok kok, suka kafe. Pokoknya orang saya ngacung tak bangun ke rumah. Padahal setahu saya atau kamu nggak ada yang punya rumah. Kamu masih kontrak sama orang tua kamu. Orang-orang saya tunjuk jari, bejual. Ya, bisa bantu seperti itu kan kalau berduit tuh. Makanya kamu itu harus berduit. Hah? Jangan seneng fakir. Jangan seneng nggak punya. Harus mengeksekusi. Min kasratil balgham yatawalladu lahir yatawalladu keluar al kasalu malas min kasratil balghami dari banyaknya riya. Apa riya bahasa Indonesia? Apa? Orang riyaan itu loh. Banyak umbel ini, banyak umbel. Dehat. Yatawalladu lahir al-kasalu malas min kathratil balghami dari banyaknya dehat. Orang itu kalau riyanya banyak itu jadikan pemalas. Organ tubuhnya itu malas, makanya supaya riya itu sedikit, caranya makannya sedikit. Kemarin saya makan 2 kali. Saya rata-rata sehari makan 2 kali dan makan saya sedikit. Dilatih. Anggap saja kamu ini orang yang paling fakir saat dunia, nggak punya apa-apa, jajan, jalan jajan. Siapa di antara kamu yang menyegerakan bahagia saat ini? Kelak apabila kamu berkeluarga susah. Sama saja ada orang yang menggelundungkan batu, seret, lalu pengen mengangkatnya. Kosong. Semestinya kamu saat ini harus rekoso dulu. Seperti orang anu ini loh. Ada bula ya, bula. Lo nyebulmu ngene. Yo ringan nyebulmu. Tapi kamu akan rekoso hidup. Terus gimana Ustaz? Balonya itu disebul tenanan. Nyampe melendung besar. Setelah itu baru dibuka sedikit. Langsung ya. Langsung bulanya tumbang semua kan. Kenapa? Usaha yang totalitas di saat muda. Wising kalah. Ada bula nyampe sana, nyampe tiang sana, bula. Ini juga ada bula. Kalau sistem ngambilmu begini, set kamu ambil, set kamu ambil, set kamu ambil, set kamu ambil, ringan kan? Ringan. Nanti kalau sudah nyampe sana, kamu rekoso. Ya terus bagaimana Ustaz? Caranya ojo langsung. Kamu lari dulu, nyampe sana. Karena tenaga kamu masih full. Orang itu kalau masih muda kan tenaganya full. Lo kok cari enaknya kamu, jajan-jajan terus. Lari kenceng, setelah itu baru kamu ambil. Kamu ambil. Nanti kalau sudah dekat jadi ringan. Kenapa? Karena tenaganya kamu sudah terkuras. Bagaimana dengan orang ini? Semangat-semangati,
tenaga masih 100%, malah digawe melakukan yang enak-enak. Bareng tenaganya sudah lemah, baru ngambil yang jarak jauh. Kalah ini. Mesti pikiranmu ngomong ini. Ya enggak kalah lah Ustaz, sama. Menurut akalmu, tapi kalah. Karena tenaga freshnya terkuras. Tapi kalau di waktu lari kenceng langsung ngambil bola di sana, tenaganya masih fresh. Setelah lemes, baru deket. Paham saja. Semua orang yang belajar sungguh-sungguh saat ini, di saat sekolah sungguh-sungguh tidak pernah bolos, di saat kreatif disiplin jamaah, dia sedang mengumpulkan pundi-pundi harta karun untuk masa depannya. Siapa yang tidak mau sulit di saat ini, dia langsung melakukan kebahagiaan saat ini. Pacaran, settingan gitu loh. Lagi ngapain yang? Saya lagi ngaji. Kakak lagi ngapain? Saya baca Quran. Padahal settingan baca Quran. Bahagia kamu sudah kamu unduh saat ini. Kelak apabila si dia ini, cewekmu ini, kemudian kamu nikah, kenikmatan berkeluarga hilang. Yang ada cuman bencana, kesemrawutan hidup. Bangun tidur tidak ada rasa sayang sama suami. Tangi gitu loh. Jangan gitu loh. Kita itu nggak punya uang. Sana kerja. Cintanya hilang. Suaminya tetap tidur karena ngontak sama istrinya yang nggak sopan, banguninya nggak sopan. Saya belum pernah digituin sama si cantik, nggak pernah saya. Dan si cantik nggak pernah membangunkan saya. Bahkan saya sering tak marahin, ngapain? Kenapa aku nggak dibangunin? Alasannya hormat sama suami, ya salah. Paham? Walidhalika, dan karena itu kila dikatakan inna nisyana min kasratil balghami, inna nisyana sesungguhnya lupa, min kasratil balghami dari banyaknya umbel, banyaknya riak, banyaknya dak. Gara-gara banyaknya riak maka lupa, cepat lupa. Gara-gara lupa terus jadinya pemalas. Di logikanya itu takziah ke tempat mana yang Depok itu males, ingin minta no ditagih. Lah, saya bawakan kemarin ke Jakarta ngapain coba? Ngantarkan si Abar pulang, ngantarkan barang-barangnya si Goni Boyong. Lu mamanya pengen ke sini, saya larang, jangan Bu. Udah nanti saya antar ke sana. Saya sambil pengen ngurus surat pindah Ustaz. Udah nanti saya yang ngurus. Pada akhirnya selesai. Logikanya kan lapo saya ngoyong-ngoyong. Padahal mamanya beliau ke sini, orangnya ke sini, kita nggak tersiok-siok. Mereka ke sini, nggak oleh-oleh, aku minta oleh-oleh, ratu aku itu, aku mulai dibisaroi. Padahal kalau ke sana, oh jangankan oleh-oleh, jangankan bisaro, oleh-oleh ya enggak. Film terima kasih toh sudah luar biasa. Paham? Dan hidup itu seperti itu. Makanya hidup itu jangan diawali dengan enak. So mamanya saya jadi Santi Al-Mubarak. Kemudian guru saya ngomong gini, siapa di antara kamu yang nggak punya uang? Maka walaupun saya nggak punya uang, saya nggak akan tunjuk jari. Kenapa? Kenapa? Kamu yang jiwa pengemis sampai kapanpun nggak susah sembuh. Jangan. Guru itu ngerti kalau si fulan ini nggak punya uang, ngerti. Paham? Mau Ustaz. Kalau Ustaz ngerti, kenapa Ustaz nggak memberi uang sama saya? Ya, pengemis tenan tau. Pengemis sih, pengemis. Ambil. Siapa namamu?
Namamu siapa? Apa? Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Enak mana ngaji di depan sama di sini? Sini. Kenapa nggak mau ngomong di sini? Oh, tidak tak cerita sih. Kalau pas ngaji di sini. Kalau pas ngaji di sana gitu di sana. Latihan menikmati apa yang dihadapi, betul? Saya nikah sama si cantik, aku akan ngomong muni si cantik adalah wanita yang luar biasa. Kemudian si cantik wafat, lalu saya nikah sama Nadia sebenarnya. Maka saya akan ngomong Nadia ini paling cantik, saya mubarak. Padahal sih asli paling wali ya. Berlatih menikmati apa yang ada. Uang itu jadi nikmat kalau nggak digunakan. Loh, gara-gara uang nggak kamu gunakan, kan uang kamu nggak kalong kan? Seneng terus ya Bani. Coba kalau kamu gunakan habis. Nanti kalau habis gimana? Susah. Tidak percaya. Seneng punya uang apa nggak punya? Loh, kalau punya, maksudnya kan kalau sudah punya, jangan dibuang-buang. Masuk akal nggak? Nah, kalau kamu buang-buang ke toko-toko, bagaimana bisa punya? Mesti ngomong ini, ke toko meneh. Wa kasratul balghami, banyaknya riya, banyaknya apa? Dahak, min kasrati surbil ma'i, dari banyaknya minum air. Maksudnya minum air nyampe keterlaluan, ngombe setino entek 2 galon. Logikanya kan ala kadar gitu. Paham ya Naya? Ya. Oh, kamu itu. Mana kitabmu? Kitabmu mana? Kitab kamu mana? Mana nih toh? Bukannya nggak boleh minum, enggak, ya minum. Tapi kalau nggak boleh, kalau kamu nggak minum karena ginjal, itu lebih parah itu. Karena mau tidak mau organ tubuh ini ya butuh makanan. Kalau makanannya roh adalah nasihat, kalau makanannya organ tubuh adalah makanan yang ada. Cuma jangan banyak-banyak. Larangan Allah. Kulu wasrobu wala. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Berlebihan itu ada 2. Kebanyakan makan, nomor 2 keenaan. Keenaan, mangani keenaan. Makan ala kadar. Makan enak-enak, isu Coca-Cola, awan, Sprite, sore, Fanta, malam soda gembira. Umur selama tahun tak modar, itu kan zat kimia semua ini. Ya mamanya minum-minum seperti itu nggak apa-apa, tapi ya kadang kalah, seminggu sekali atau berapa, terus-terusan nggak baik. Yang baik itu ya air putih gitu. Wa kathratu surbil ma'i, banyaknya minum air, min kasratil akli, dari banyaknya makan. Kenapa orang itu banyak minum? Jawabannya 1, karena banyak makan. Wes sedang makan roti saat ini. Setelah selesai makan roti, kepengen minum nggak? Kepengen kan? Artinya banyaknya minum karena banyaknya makan. Banyaknya makan karena banyaknya nafsu. Yang jadikan kamu pengen mangan kan nafsu deh. Kegembiraan, kebahagiaan yang disegerakan
akan menarik kesusahan kelak di masa tua. Jangan cepat-cepat. Semestinya bahagia kamu di saat lapar, bahagia kamu di saat belajar, bahagia kamu di saat bantu orang, bahagia kamu di saat sengsara. Berlatih menarik kebahagiaan dari kesengsaraan. Berlatih kamu menjadi pemimpinnya teman-teman. Barang siapa di antara kamu yang berani segala-galanya sama teman-temanmu, engkau menjadi pemimpinnya. Ya. Fataris, maka jagalah. Fataris, maka jauhi minha dari kebanyakan makan. Minha dari kasrotil akli. Fataris, maka jauhi minha dari kasrotil akli. Jangan banyak makan. Orang kalau banyak makan tentu banyak minum. Orang yang banyak minum tentu banyak riaknya, dahaknya. Orang yang banyak dahaknya sering pelupa dan malas. Sering lupa dan malas. Rumangsamu nak wis manganmu akeh terus kerjamu akeh, enggak, malah males. Siapa orang yang makannya banyak? Yaitu orang yang perutnya buncit. Anane perutnya megrok gara-gara sering makan banyak. Makanya kotaknya jembling kayak sponsor becacing. Nanti kalau makannya banyak, maka dagingnya banyak, gemuk. Kalau sudah gemuk, banyak penyakit, banyak virus. Karena di sini penuh dengan makanan. Kalau hewan memang harus gemuk, karena kalau dijual yang dibutuhkan dagingnya, bukan kecerdasannya. Sapi goblok itu masalah, yang penting lemu, seperti sapi pinter. Tapi tidur nangis. Jangan dijual. Coba. Tapi disembelih nangis gedung-gedung. Makanya sapi, kerbau, kambing itu harus goblok. Tapi kalau kamu jangan. Kamu itu harus pinter. Jangan mau dibohongin. Semakin cerdas seseorang, semakin mengalah untuk temannya. Kamu itu jangan bangga di saat ada orang yang bambu apa itu? Bambu apa itu, Gus? Udah ditata tuh? Belum itu. Background itu aja, Bang. Background itu, Bang. Gak usah diberi teratak, diberi anu aja, diberi lampu-lampu hias. Bang. Lampu-lampu hias itu, lampu-lampu itu disilang lampu-lampu. Diberi lampu hias yang bagus. Sama bunga. Ini kan background kan, nah pinggir-pinggirnya itu bunga-bunga yang bagus. Gulai lo, suket-suket alang-alang. Lu kan malah bagus. Suket alang-alang terus diberi batu nisan 2. Ini kan simbol al-mubarak kan. Horor sekali kan. Asya'u, beberapa sesuatu, turisun nisa, jane al asya'u, tapi ya gak apa-apa, menjadi khobar. Asya'u, beberapa sesuatu, turisu yang mewariskan anisyana, lupa. Wakadzalika, begitu juga turisun nisa, nisyan aklu tufahi, makan apel al-khomidi yang asam.
yang kecut. Orang mengapel toy. Usahakan itu jangan makan yang kecut-kecut. Kamu seneng nggak lihat temanmu yang wajahnya kecut? Itu kalau dijilat itu rasanya asam itu. Nggak menyenangkan. Makan mangga masih asam. Nah, ini biasanya sing didil biasanya favoritnya rujak. Cimangan yang kecut-kecut. Wan nadharu, dan melihat ilal maslubi, orang yang di palang pantai itu loh, orang yang dipacung, orang yang disalib. Ilal maslubi, kepada orang yang disalib. Jadi ada orang disalib gini aja dilihat. Kenapa? Jadi kan cepat lupa. Wa qira'atu al-waqil qabri, dan membaca beberapa patok kuburan. Batu nisannya kuburan. Kowe senengane maca selamat. Dan jadi waca. Kuduri Ahmad baca. Jadikan dapat lo. Gue maksudnya piye gak ngerti ya. Aku anak atau kuburan ya tetap tahu aja. Mungkin gara-gara mocok kuwi terus iling mati, terus malas belajar, mungkin gitu. Alah, orang mati. Makanya kan anak-anak muda rasa terlalu dikenal kayak mati. Kau malah wiridan terus mau belajar semua. Iya nak aku sesok ijo urip, lah nak mati bi akibatnya mau ngaji. Paham? Siapa nak baca kitab? Ada dua orang itu orang apik iling mati. Siji cah cilik, nomor loro cah wedok. Cah wedok iling mati, mau wedaan, mau kosmetikan. Nggak mau pakai baju-baju yang bagus. Akibatnya kelomprot, akibatnya bojone gak nafsu. Akibatnya suamimu gak nafsu sama kamu belas ya. Gara-gara kamu cantik ora elek mesti. Ya enggak? Allah takdirkan kamu itu ditakdir memakai kosmetik. Tujuannya apa coba? Tujuannya suamimu biar tertarik. Kalau suamimu tertarik maka hasrat untuk jima itu banyak. Makanya sebaik-baik wanita adalah wanita yang mampu menarik nafsu sahabatnya suami, sehingga suami itu sering berhubungan badan. Untuk suami, bukan untuk orang lain. Begini lucu, ini ngomah kelomprot kaya bareng saya. Bareng keluar dari rumah, wedaanmu, alismu, notomu alis, naudzubillah minasyaiton. Naudzubillah min dzalik. Hal semacam itu enggak benar. Ustaz apa? Biar enggak malu-maluin suami, pret. Cekin wong lanang dia terpikat sama kamu itu, gentiarani ayu itu. Makanya aku itu benci, kamu ngaji bedaan benci. Oh, Jo. Kenapa Ustaz? Kalau saya tertarik kamu gimana, Jo? Padahal kalau dengerin, saya kok tertarik sama Putri, langsung tadi
Langsung tak lamar weh. Nggak pakai lama itu. Kenapa nyampe sekarang kamu nggak ada yang saya lamar? Rano sing narik belas. Aku seneng sama Putri. Langsung satu hari tanpa pakai 1 juta. Artinya kalau kamu satu hari aku tak beri 1 juta, sesuk meneh 1 juta, sesuk meneh 1 juta. Alamat nih. Alamat apa? Alamat palsu. Alamat meta lamar we. Kalau belum tak segitu kan berarti positif we, orang arah we. Tem. Makanya jangan bedaan. Gak usah, akhir wedok mesti ayu, nah lanang ganteng, ya enggak? Paham nih, biasanya tanya-tanya kan belum tahu keadaan. Jangan skeng Karen make up sing itu loh di pakai air itu loh apa alamboh. Walaupun kamu sudah cuci muka terus wajahmu glowing itu narik hasrat lelaki. Apalagi lelakinya seorang guru yang cerdas. Guru itu cerdas, mesti spermanya banyak. Kalau spermanya banyak, nafsunya tinggi. Makanya ojo kaget, ono santi di tengah kiai ini ojo kaget. Mereka mungkin cerdas. Saya menghilangkan nafsu sahabat saya setiap pengen ngaji, mesti main badan. Makanya aku ngaji kan mesti rambut saya biasa kan. Paham? Dan aku pun kan anggar ngaji mesti sarungmu sing biasa. Aku ngompol. Wal mururu dan lewatan baina qataril jamali antara ikatan anu apa unta wal mururu dan lewatan baina qataril jamali antara apa? Kereta. Giring-giringan barisan. Gak ngerti aku. Baina qataril jamali. Pokoknya ono unta loro ngene kuwi mlaku ning tengah. Gua cuma lewat ning antara dua unta. Antara iring-iringan unta. Wa ilqa'il qamli, tidak komali, dan menjatuhkan kutu al-hayyi yang hidup alal adi di atas bumi. Menak kukur-kukur untuk tumo ojo mbok ceblokno. Kenapa? Kasihan dong mangane ditakdirke Allah ning gone sirahe wong mbok ceblokno ning tangan terus mangan opo coba. Mantep bleh. Macam-macam Lah terus gimana? Carane dipateni. Kasihan Ustaz, lho kok kasihan nih. Terus uripe ning ndi ngene keramik terus uripe piye? Seumpamanya aku dapat kutu Ustaz terus tak cebloke ning rambutnya temanku gimana? Dosa. Dosa menyakiti orang lain. Seumpamanya temanmu ngerti, mesti nesu itu. Anu Ustaz, apa? Rencana saya hari raya saya minta maaf ke dia.
Lang minta maaf terima kosong-kosong. Luput-luput ya. Minal aidin wal faizin. Apa maksudnya? Kecuali kalau kamu maaf ya dulu saya kukur-kukur dapat kutu tak jatuhkan di rambut kamu. Mesti wongnya marah itu asmi. Kayak ternak kutu. Wal hijamatu dan candu donor darah. Ala nuqoril qafa. Gak ngertian. Yurithu mewariskan al-kaslana, malas. Ala nuqoril kufa, pada belakang leher. Candu di belakang leher sini. Kumalai-lalinan. Candu itu donor darah itu, nyedot darah di sini ini. Kamu ini kamu kadang-kadang sininya kanan sakit ya. Cerke air rasa pejeti. Kan bagian sini kan kadang-kadang sakit kan. Cerke dan yang nanti pejeti itu nggak baik gitu. Tadi kan satu hadis Rasulullah pejit-pejitan karo sahabat. Tadi kan satu hadis. Mau tak jadi pejit terus aku. Saya nggak mau pejit itu gara-gara itu. Saya pejit kalau terpaksa. Apa wis apa ya ora sampe memek. Ya rasanya sih enak. Yang ini nggak bagus sih. Udah karo kowe adil mangga itu. Adil mangga sing tuku senengane masjid-masjid. Manggane gembuk ngene kira-kira sing dodol nesu enggak? Nesu. Angger buah mbok enekno, mbok peletheti. Jenenge gembuk kabeh. Kamleng paham. Ada buah dipecet-pecet gak marah itu buah dadanya istri lah, itu gak marah dengan syarat jangan sambil tertawa. Ininya kamu diginikan sama suamimu, kamu tertawa ya gak nikmat, percaya gak? Kalau gak percaya coba dah kamu tertawa tuh. Wa ma'ak aklul khubzi al-yabisi. Wa ma'akul khubzi, adapun makan apa khubzi? Roti al-yabisi yang kering. Adapun makan roti al-yabisi yang kering. Wa zabibi, dan anggur alal ju'i, di saat lapar. Fa innahuma, maka sesungguhnya aklul khubzi wa zabib yaqta'ani, memutus al-balghama, riya. Saya itu kalau pilek, saya makan roti yang kering, itu pileknya hilang. Jadi makan roti. Kenapa kok pileknya hilang? Kesedot. Jadi roti yang kamu makan bukan butuh air itu. Pemrosesan di lambung kan butuh air. Itu kesedot itu. Atau makan anggur di saat kamu lapar, itu kesedot itu. Atau
pakai air yang mulak-mulak. Apakah diminum? Ya melocot. Kamu bernafas di apa itu di asapnya air, hilang nanti. Nah macam gitu ini. Air mulak-mulak mengeluarkan asap. Syaratnya anu lho ya di air lho ora ning gone apa obong-obong kayu lho ya. Melahirungmu kobong. Jadi air mulak-mulak kan mengeluarkan asap lah. Kamu bernafas di situ. Hilang gitu. Kenapa? Langsung turun itu. Tahu? Coba praktekkan tapi. Jima berhubungan badan. Orang itu kalau pilek, kenapa pengen pileknya hilang? Itu gampang. Marani cewek terus di jima. Istrinya maksud saya. Kalau yang ngejak putri di kamar. Kenapa? Di saat kamu berhubungan badan, kamu kan ngeluarin tenaga kan? Baik yang lelaki di atas ataupun lagi di bawah, kan ngeluarin tenaga. Itu bisa menurunkan pilek. Saya kalau pilek, langsung ngejak berhubungan badan sama cinta hilang. Lewang pilek kok malah disedoti apa? Apa? Fresh ya? Gak baik yang asli itu. Gak baik itu. Gak alami. Itu dipaksa. Yang paling wapi menurut saya ya, berhubungan badan. Alami itu hilangnya alami. Kenapa? Karena membutuhkan tenaga yang super. Kowe ngangkat gabah itu apa teso nyampe pok sore. Energinya ini sama berhubungan badan nggak usah pakai lama lah. Setengah jam kalah itu. Makanya rata-rata orang berhubungan badan itu sehat. Kenapa kelempur kayak gumbal mukio. Sidik-sidik loro. Gak tahu olahraga. Iya kita tuh olahraga. Coba besok olahraga coba. 1, 2, 3, 4. Aku yakin kata-katamu video. Ya inilah orang gila. Wa kadzalika dan begitu juga asiwaku sikatan. Orang sikatan itu menjadikan riaknya hilang. Yang paling bagus pakai kayu arok. Narik itu kayu arok. Kayu arok itu. Kayu aroknya yang masih basah. Jadi ada kayu arok masih di pohon gini kan. Jadikan apa itu anjlok itu. Riaknya itu anjlok. Cuma kalau siwakan jangan siwakan saja tapi diselilit. Gigi kamu itu salah-salahnya gigi itu diselilit. Terus disiwak yang bersih. Di Indonesia nggak ada kayu arok ya, ono kayu jati. Kayu jati pakai siwakan. Untukmu malah sapacul-pacul. Ya pakai sikat itu, pakai sikat. Kalau bisa itu yang lembut. Kemarin aku menggowo, tak hadiahkan santi-santi, sing lembut gitu. Lah sikat gigimu Pepsodent. Wah tau sih. Angger gawe sikatan terus kusine geten. Sampai berdarah. Itu bukti bahwasanya itu enggak baik itu. Beli yang paling lembut. Ada itu sekarang kan ada lembut. Jadi dibuat sikatan itu nyaman enak. Dan kalau selesai makan itu berkumur. Bermangan kotorannya masih banyak, omongan karo konco, gak baik. Apa itu al-Islam apa itu an-nadhafatu minad-dini. Bersih itu bagian daripada agama. Itu artinya tidak, gamarnya kacau. Orang itu kalau giginya bersih, matanya bersih, wajahnya bersih, seluruh organ tubuhnya bersih, bagian daripada agama.
Apalagi nyampe bersih hadas, bersih dari najis, bersih dari dosa, bersih dari pikiran yang negatif, bersih dari gelincir hati yang jelek, bersih dari permusuhan, bersih dari bakhil, bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat, bersih dari amalia-amalia yang tidak diridhoi Allah. Wah, luar biasa. Dicinta oleh Allah. Itu menjadikan kamu nggak susah. Orang susah gara-gara kotor. Barang-barang kok jemuk kok omah kabeh. Botol kosong kok omah. Sandal apa dicile ijit kumpunin omah. Alasane iki kenang-kenangan. Plek ngono. Sampah wis weli wis yo anu jadi itu ada sampahnya, itu kan ada kuning ada hijau itu yang kuning atau yang hijau itu taruh sana satu tempat sampah weli yang jemuk gunakno. Jangan terbiasa menggunakan barang-barang yang sudah rusak. Sampah wis do jepot jemuk gunakno. Saat masih manfaat terus jadi karakter minggu di sandal jepit habis botol wis jepit minggu mesti taleni rupiah. Jadi baju weli wis wae hari gini jadi minggu nyampe pok tuwa wis jeng ngono we. Katokmu bolong itu mesti buat tambal gemblong. Ya enggak? Di motor weli ora ganti-ganti. Padahal uangnya banyak. Sinten yang bisa kayak Pak Abu gitu. Punya uang banyak, mau beli yang baru. Ya enggak? Beli yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inahu maka sesungguhnya siwak yuqallilu menyedikitkan al-balghama. Ria. Apa? Apa? Dahar. Yang jadikan kamu rianya banyak itu apa? Gigimu kotor. Gigi bersih. Kalau perlu, dengerin. Jangan jerawatan. Diobati gitu. Piye gen ora jerawatan piye. Nah, kalau perlu bawa ke salon. Ya kemarin si cantik itu tak bawa ke salon. Menghilangkan apa? Menghilangkan ini leh. Apa itu? Luka-luka di dengkul, apa namanya? Dia cilik senengane kecek terus di dengkul ada lapis-lapis ya lapis-lapis seperti ini. Habis 2 juta sekian ini. Ya ini. Yakin lah. Si cantik itu kalau seminggu sekali ya, ngerti no minggu. Kenapa tak pamer no kowe? Cah iki lho gendungmu. Nanti bujuk kita tanggung jawab. Ini udah terwon jimat tok. Punya istri itu dirawat, dirumati, paham tem? Istri itu bagian daripada berhubung istri bagian daripada harta dirawat sengketa. Kamu itu favorit wanita cantik, tapi ngerawat wanita cantik gak iso. Senajan kowe dhewe bojo paling cuantik sak donya dadi bojomu lagi nang minggu itu kelomprot. Percaya enggak? Modelmu seperti saya itu ngelagati si cantik ini 1 bulan di BBK ke salon itu 5 juta lebih nih. Rumah saku apa dewe? Rumah saku apa dewe? Yang jadikan beda itu perasaannya. Perasaannya banyak paling cantik salam dunia. Lebih jebul tenan deh. Saya ditanya sama temanku, Ustaz,
Kalau ini pancingan punya anak 12 kok kelihatan masih muda. Lalu saya tanya, istrimu 1 bulannya perawatan tubuhnya habis berapa? Apa kata dia? Gak pernah Ustaz. Nah itu yang jadikan beda. Kamu rakyat merawat kok. Ada tanaman gak pernah dirawat. Kira-kira subur gak? Enggak. Tanaman gak pernah dirawat. Ini loh maksudnya marahi lanang-lanang ini. Jadi nanti bujukin dan jawab lu. Bujuk kawin-kawin tok kan. Wa yazidu dan bertambah. Wa yazidu dan bertambah fil khifdi dalam hafalan wal fasahati dan fasih. Sekali makan terus berkumur, setelah berkumur terus pakai sikat diganti odol, odolnya juga kakean. Kenapa? Marahin keretake gigi. Gigimu nggak begitu lama protol ya. Engkau umur 40 tahun mulai protol. Karena gigi ini ada lapisan. Kalau lapisannya nggak bener, makanya dengerin. Kamu itu kalau makan, jangan makan yang keras. Makan jagung goreng, wato sepol membangan. Paham? Tegas sudah ya tegas. Tapi itu, loh, kamu ngerti nggak? Orang makan yang keras, keletak itu sing asli itu. Gigi kamu itu yang asli itu tertekan itu. Saya ngomong gini, ini ngikuti Rasulullah. Rasulullah dawuh, jangan makan makanan yang keras. Long belum bu cokot. Kadang-kadang ada barang yang keras nih. Makan apa? Makan kepala ayam, ya kan? Pengen makan otaknya kan? Rempah itu, paham? Pokoknya barang-barang itu kalau keras jangan digigit. Mungkin saat ini aman, suatu saat umur 30, 35 mulai protol itu. Lebih-lebih dengerin ini Bang Sumatera, oi. Dengerin. Kalau makan empek-empek, jangan makan coka. Makanya Bang Sumatera umure 50 tahun wis polos kabeh untune polos. Kenapa? Di waktu masih muda senengane mangan empek-empek. Mohon maaf, saya bukan ngelek-ngelek empek-empek ora. Aku nanti kirimi empek-empek ya seneng juga Bang. Kemarin jahit gue empek-empek. Tak ingat ini kulkas rumah soko kita apa kan pesentain di sini innalillah. Itu pesentain. Pas ada pun tak sengani kafe. Iki piye masalahmu? Jadi cokaknya itu jangan makan cokak. Sedikit aja. Lebih-lebih yang makan bakso. Biasanya makan bakso kan ada cokaknya kan? Jangan banyak-banyak. Cik gitu aja. Jangan banyak-banyak. Dengarin ini. Jadi dan terus bagaimana nasibnya orang Sumatera? Mau makan empek-empek terus. Saya pernah ada restoran khusus empek-empek. Sangar-sangar mangane. Mall. Lho, anu iki lho. Cokake sama kok sok kabeh. Kecuali kalau cokaknya buatan sendiri, terbuat dari apa?
Nah kemarin itu gula merah apa? Anu coka. Gula merah sama asam Jawa. Di Sumatera ono asam Jawa. Katanya gitu. Asamnya ini asam buatan, bukan asam dari coka. Kan? Kalau masih muda sih gigi-giginya rapi. Engko namanya tua umur 40 ke atas sih. Jangan terlalu makan daging. Makan daging itu menjadikan gigi kamu semakin semakin ke atas. Jadi gigimu itu malah kayak pacul-pacul. Makan daging seminggu sepisan, nanti Jumat dulu. Aku makan daging terus. Kecuali makan hati. Hati rembelok. Enak enggak rembelok itu? Jadi yang memberi itu seneng. Itu yang memberi seni ini. Zeni. Tuh bapaknya itu bos ayam besar. Allah. Satu hari yuk 1 ton anu. 1 ton rembelok. Kalau 1 hari 1 ton rembelok. PTE piro yo? PTE wis nasabe kira-kira PTE piro? 100 saja. Lebih ya. Banyak ini. Orang melone cilik-cilik ya. Kowe lagi anu mau ngrasake naik tok. Mbak-mbak gitu. Saking seringnya saya sering mincati nyampe raduyan. Angge tapi mangan bayang tembelek. Si cantik ngomong sama saya gini, Mas, sekali-kali lihat itu lu santri-santri sing minceti bikin semangat. Saya ini wong desa, anak wong desa, tapi kalau lihat seperti itu cici udah muntah. Wal fasahati dan fasih. Wa kadzalika al-qai'u wa kadzalika begitu juga al-qai'u muntah-muntah. Muntah-muntah itu jadi kenanu. Riaknya sedikit. Makanya ada metode apa? Core. Cor. Dicor hidungnya. Lah gura. Cor masamu cor bangunan gitu. Dicor gura. Terus muntah-muntah kan. Gitu. Itu jadikan apa itu? Anunya sedikit. Tadi malam situ Maulid di Bilang Sari. Jadi siapa yang ikut? San melu pesan. Di Sugui berasan. Makanan kertas amplop. Amplopnya piro? Setelah 20.000. Nah, minggu kasan seragam. Apa? Sarungnya wis dateng toh. Lah, carane ngene. Carane di syuting di anu ana santri tuku dipraktekno ngono terus di syuting. Terus kon nyponsor KB. Saya tuh membuat 200.000. Orang 200.000 duit jumlah sarung. Masyaallah. Caranya kamu beli satu 100.000, beli 3 80,
Beli dari saya berapa? Beli dari saya berapa? Berapa? 70 ya. Kalau beli banyak 70.000. Kan? Sponsorkan carane. Nak kowe payu, aku entuk untung. Dan nak sing mayuke santai kabeh ana wong 100, aku entuk untung. Untungnya Ustaz berapa rahasia. Tapi syaratnya nak payu duitnya biar ke aku. Cuma mbak kabeh. Ya bangkrut aku. Nah, sekolahan saya kok. Ada yang mayoke sarung itu sarungnya kan sudah ada tadian itu. Di toko kan sudah ada. Lalu di fotonya nih sebab. Buat di video di foto-foto terus diwarnai lagu-lagu apa, musik-musik apa ngono. Kirimkan aku. Butuh hubungi ngono. Ojo nih. Nah gue ya terus yang dihubungi kowe tok. Biar nggak begini. Paham? Besok kalau kamu sudah nikah, sudah pintar cari uang, jangan begini sama suami. Kalau perlu kamu gak doyan uangnya suami, sehingga suamimu gak wani macam-macam karo kowe. Kenapa? Banyak perempuan didolimi suaminya, gara-gara istrinya selalu begini. Coba kalau kamu berkarya, pernikahanmu kamu sudah punya pom bensin 7 tempat, sudah punya minimarket, aku yakin suamimu rawani macam-macam. Begitu suamimu langsung mengkerut. Wa amatoriku taklilil akli. Adapun cara menyedikitkan makan, ata'ammulu, berangan-angan fi manafi'i qillatil akli, di beberapa manfaat sedikitnya makan. Nak coro aku, nak kepingin mangane sithik, carane niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau makan 9 suapan. Kowe 9 suapan. Ustaz, saya ini orang besar loh Ustaz. Perut saya besar loh Ustaz. Masa 9 suapan? Dengerin. Suapan orang itu akan sesuai dengan tangannya. Namanya cili kaya Arinang ini, suapannya cili itu. Dan namanya gede kaya Firly, suapannya kaya kapal kero itu. Sudah diukur sama Allah. Jadi jangan besar-besar, sedikit aja. Kamu makan 9 suapan, tak jamin sehat, kira-kira sakit. Orang-orang yang sering sakit itu gara-gara makanannya banyak. Makanya orang-orang kampung, orang desa sering diloro. Gara-gara apa coba? Sering makan banyak dan olahraganya sedikit. Nah santri ini naik turun berapa itu? Waya manafi asihatu sehat. Orang itu kalau makanannya sedikit menjadikan tubuh sehat. Wal aifatu dan afiat. Wal aifatu dan terjaga. Wal itharu dan mengalah. Orang itu kalau makannya sedikit akan terjaga. Wal itharu dan mengalah. Wong namanya sithik iku punya jiwa mengalah. Jadi kamu bisnis itu bukan mencari keuntungan pribadi enggak, tapi keuntunganmu untuk orang lain. Alhamdulillah kamu 1 bulan ini dapat untung berapa? 100.000 semisal. Kemudian kamu bayar listrik tak warga sini. Suruh nyuting temanmu, syuting aku ya. Alhamdulillah untung di bulan ini saya buat bayar listrik orang kudu kondo karo wong iki. Kamu datang, kamu pecet kan ada nomornya kan? Kamu pecet. Hebat kan? Kan orang kudu ini warga, ini masjid ada apa-apa, ada budget berapa? 50.000, itu luar biasa. Di syuting,
Kenapa Ustaz? Biar dilihat orang lain. Kan pamer Ustaz. Memamerkan kebaikan supaya orang lain meniru, itu pahala. Kok ana wong niru papat, kowe ganjarane wong papat sing niru kowe to. Kuwi bonus untuk kamu. Tapi namanya umpet ke ra ana wong niru. Melakukan amal baik kalau enggak umpet ke ra ana wong niru. Dan ra ana wong niru akibatnya kowe gak punya bonus pahala kowe. Melakukan amal baik kok khawatir nak diarani pamer. Berarti yo anjan pamer kowe. Apa? Tarkul syai' li ajlinas, tarkul amal li ajlinas. Ya. Orang itu kalau meninggalkan amal baik, khawatir dikatakan pamer, maka ya pamer. Paham Gus? Kamu santri baru. Kapan datangnya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Dari mana? Dari Sumatera, Riau. Oh, 2 hari. Sudah ketemu sama saya? Ini. Sampai sekarang belum? Baru ini? Ya, terus saya ngumpet lagi. Sudah punya kitab, diberi kitab? Belum. Siapa? Sama siapa kamu? Mana masih? Oh, ini adikmu. Kok gandeng adikmu? Bahaya. Masa kalau adik gandeng adiknya bahaya kan? Kamu baru datang. Dari mana? Dari mana? Kampung mana? Loh, bukannya kamu orang Batam? Lagi mampir di rumah di Batam. Rumahnya Batam. Tempatnya nenek. Mana nenek kamu? Meninggal. Kapan datangnya? Kemarin subuh. Kemarin subuh. Di pondokku rasowan wis ditakjir we. Tinggal mubarek ora ditakjir. Jadi orang itu kalau sedikit makannya itu diberi sihatan wa afiatan. Diberi sehat wa afiyah itu diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari musibah. Seperti kemarin itu ada calon gubernur kemudian saya dikalahkan, diselamatkan, itu artinya harus seneng itu. Loh, beberapa netizen yang marah-marah, bahkan mengupload foto saya dan sebagainya, tak marahin itu, jangan. Ada orang yang mau berjuang itu didukung, gak boleh karena ini itu. Karena sesungguhnya semua yang terjadi, apapun yang terjadi, walaupun sitipmu gerak, itu segera siapa? Allah. Ini Ustaz, ini kedoliman, ya kedoliman. Dolim lah, pokoknya gak ikhlas, nah ikhlas orang dolim, aja nggak? Kamu dicubit kekasihmu, kemudian kamu seneng, kira-kira kekasihmu dolim nggak? Kamu dijerok lo kekasihmu, kecikun yang peceran. Kamu bahagia, seneng banget, kira-kira bisa nggak? Enggak. Dolim itu nak ikhlas loh. Makanya ulama-ulama dahulu jangan nyakiti orang awam. Kenapa? Bahaya. Kenapa bahaya? Wong awam itu nanti jiwa ikhlas. Anaknya bermusuhan. Lu ana wali di larake masyarakat tok muring-muring. Ora patah wali. Nah bener-bener wali orang arah. Bisa enggak? Ya. Kaji Nabi kan jagongan karo sahabat. Di pertengahan jagongan itu ada seorang sahabat beli onta. Ontamu dibeli boleh? Boleh. Nah, tapi nanti sing bayar Rasulullah.
Padahal orang ini nggak kontak kanjeng Nabi, nanti yang bayarin Rasulullah. Boleh nggak? Ya boleh. Ya udah, tak ambil ya. Iya. Sembelih ke muayoran, jak mangan kabue, sak murid-murid kanjeng Nabi, sak kanjeng Nabi disuguhi. Kowe kanjeng Nabi seneng. Wis ngeleh ana wong nyuguhi daging unta dimakan. Selesai acara, selesai kajian, wong sing diunta to marani kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya minta uang." "Uang apa?" "Uang unta." "Unta apa?" "Loh, unta yang tadi dibuat mayoran itu." Ya terus? "Itu tadi katanya siapa yang gitu?" "Ini, sahabat ini." Nuaiman. Sahabat Nuaiman. Nah, bilangnya gimana? Katanya orangnya beli disuruh panjenengan dan nanti yang bayar panjenengan. Nabi senyum. Didolimi kan. Habis muring-muring piye wong melu mangan. Aku yakin bahwa umpamanya yang digitukan kamu marah kamu. Lu ontane harganya 20 juta kok. Coba kancamu makan di warung terus nanti ya sing bayar kaiku kuwi misal. Muring-muring iki. Padahal iki yo melu mangan. Kanjeng Nabi itu senyum. Mendolimi wali itu gak ora dosa, paham? Nyakiti wali ora dosa. Nyeluk wali dengan kata suasu. Ini suasu. Ora dosa. Kenapa? Kalau benar-benar wali, ridho ikhlas, senang digitukan umat itu senang. Kamu ngerti enggak? Kalau di akhirat ada seorang wali dijamu sama Allah. Wahai kekasihku dalam Gusti, sesungguhnya hambaku yang namanya Safira pernah nyuri uangmu. Pernah nyuri uangmu. Saat ini akan aku hisap. Pahala mereka akan kupindahkan ke kamu dan dosamu akan diberikan kepada mereka. Apa kata kekasih Allah tadi? Wali Allah mengatakan, "Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang maha baik. Jangan begitu. Justru dosanya dia saja pindahkan ke aku, lalu pahalaku diberikan ke dia." Mengapa itu? Makanya memang ngelarake hatine wong to. Golek sing wali ae. Sing ra pate wali aja dilarano. Kenapa? Kuwi besok muring-muring ngersani Gusti Allah. Jangan kan besok ngene urip ora rido aku dunya akhirat ngono iki enggak. Ya bangke. Ana wali yo dilarake kok muring-muring berarti gak ada wali. Kalau wali rido Lah di akhirat itu ada seseorang dilemparkan ke neraka gara-gara nyakiti hatinya seorang wali. Menfitnah, menghina. Lalu wali tadi bilang, "Ya Rob, tolong ampuni dosa mereka. Ya Rob, kumpulkan mereka denganku di surga." Apa kata Allah? Enggak. Dia telah menyakitimu. Tidak ada orang yang menyakitimu kecuali menyakiti hatiku. Saya akan lemparkan dia ke neraka. Apa kata wali tadi? "Ya Rob, selama engkau tidak mengampuni dosa mereka, aku tidak akan masuk surga." Coba. Ini ada kekasih Allah. Anggap saja Safira ini adalah dicintai sama seorang lelaki. Si lelaki tadi pengen memasukkan surga ke Safira. Tapi Safira punya teman yang apabila dia tidak dimasukkan surga, dia nggak mau masuk surga. Sementara lelaki ini kekasihnya. Kira-kira lelaki ini gimana reaksinya? Pasti akan melakukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Percaya nggak? Ya. Pada akhirnya ini yang mendolimi Safira dimasukkan surga. Besok dengan akhirat belum itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang nyakiti wali. Dulu Sayyidina Umar mulai kepingin menggal kepalanya kanjeng Nabi le tenanan. Berhubung Rasulullah senang dengan Sayyidina Umar pun didoakan, "Ya Rabb, letakkan Islam pada diri Umar. Kuatkan Islamnya si Umar." Apa yang terjadi?
Masuk Islam dia. Bam. Kamu ngerti nggak? Abu Lahab itu benci nih kalau Kanjeng Nabi saya tenanan. Tapi Kanjeng Nabi seneng sama Abu Lahab. Kenapa? Gara-gara di waktu lahir Abu Lahab ini seneng dengan kelahiran Kanjeng Nabi, bahkan memerintahkan kepada Suwaibah budaknya untuk menyusui baginda Rasul dan dimerdekakan. Saking senengi kelahiran Kanjeng Nabi. Pada akhirnya benar jadi. Kanjeng Nabi cerita, Abu Lahab itu kalau di surga, kalau di neraka, setiap hari Senin dapat bonus tidak diadab. Setiap jari-jarinya bisa disesep. Keluar mata air, mata minuman yang bermacam-macam rasanya lazat. Coba, iki ono wong ngombe banyu swarga ning dina Senin, kira-kira Selasa haus enggak? Enggak. Rebu? Enggak. Kamis? Enggak. Tidak haus. Jumat, Sabtu, Ahad, nyampe dina Senin meneh, Pak. Orang itu kalau sudah makan makanan surga atau minum minuman surga, tidak akan lapar dan tidak akan haus selamanya. Bam. Iki wong kafir, orang yang nyakiti Kanjeng Nabi, tidak menerima dakwah Kanjeng Nabi, gara-gara seneng atas lahir Kanjeng Nabi, masya Allah. Paham tam? Sing diarani seneng karo Kanjeng Nabi orang mau maca maulid tok, ngaji ngene iki dalam rangka mencintai Kanjeng Nabi, bagian daripada maulid Nabi. Sing diarani maulid Nabi orang mau ya Rasulullah, orang mau beda. Allah, barang siapa yang ngaku-ngaku cinta kepada aku, kata Rasul, kemudian mereka tidak memikirkan fuqara masakin, faqad kadzdzaba. Orang semacam itu bohong. Ciri-ciri orang yang mencintai baginda Rasul, tidak cinta ning Kanjeng Nabi tok enggak, tapi juga mencintai fuqara masakin. Maksudnya mencintai fuqara masakin ora kok kelak apabila saya nikah dapat orang miskin, orang ngono maksudnya mencintai fuqara masakin itu sering menyubsidi, sering mendengarkan curhatan, sering membantu, sering menyelesaikan hutangnya, ngono maksudnya. Kalau malah ngerumpi karo wong miskin kuwi. Mengko malah gitaran bareng wong loro ning kos kampleng. Tularan, Bang. Mergo wong miskin kan dadi pekerjaan. Gimana wong sawaran duwe nyuci mobil, ora di mobil lah. Gila. Arun thumma arun saqaul mar'i min ajli ta'ami. Subhanallahumma